إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ. وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد. وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا زدنا علما وألحقنا بالصالحين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Di dalam 3 ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengakhiri kisah Nabi Allah Hud dengan kaumnya, kaum 'Ad. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan walamma jaa amruna najjayna Huda walladzina amanu ma'ahu birahmatin minna wa najjaynahum min 'adzabin ghalidh. Ketika datang amruna, ketentuan kami, maksudnya ketika datang azab kami, najjayna Huda walladzina amanu ma'ah birahmatin minna, kami selamatkan Nabi Allah Hud dan juga orang-orang yang beriman bersamanya birahmatin minna, dengan rahmat dari kami. Wa najjaynahum min adzabil ghalidh, dan juga kami selamatkan mereka dari azab yang keras. Maksudnya yang najjayna yang pertama di sini maksudnya kami selamatkan Nabi Allah Hud dan orang-orang yang beriman bersamanya, yaitu diselamatkan dari azab dunia, yaitu azab yang Allah timpakan kepada kaumnya. Ya, Nabi Allah Hud dan orang-orang yang beriman Allah singkirkan dulu, Allah selamatkan mereka. Wa najjaynahum yang kedua di sini maksudnya juga kami selamatkan mereka ya nanti di akhirat min adzabin ghalidh, maksudnya di azab dari azab yang keras, yaitu dari azab neraka. Tentu ya azab yang kenapa disebut keras ya karena azab dunia dibandingkan dengan yang di akhirat tidak ada apa-apanya seperti itu. Wa tilka 'adun jahadu bi ayati rabbihim. Itulah kaum 'Ad
yang telah ingkar akan ayat-ayat Tuhan mereka. Wa asaw rusulahu, dan mereka memaksiati para rasulnya. Artinya nggak mau taat kepada para rasulnya. Walaupun Nabiullah Hud ini rasul dari kaum Ad, yang diutus kepada kaum Ad kan Nabiullah Hud saja. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala sebutkan bentuk jamak di sini? Ya, artinya karena misi dari para rasul itu sama. Tidak beriman kepada salah satu rasul sama seperti tidak beriman kepada para rasul yang lain. Karena itu, kita sebagai kaum mukminin, Allah sebutkan di akhir surah Al-Baqarah, Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih la nufarriqu baina ahadin min rusulih. Ya. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Rasulullah, ar-rasul di sini alif lamnya lil ahdi dzihni, ya. Maksudnya rasul arti sesuatu yang rasul yang udah ada di benak kita, arti yang kita udah faham. Maksudnya adalah Rasulullah SAW. Amanar rasulu, Rasulullah, yakni Nabi Muhammad SAW telah beriman. Bima unzila ilaihi min rabbih, dengan apa yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya, itu beriman maksudnya dengan Al-Quran. Jadi Rasulullah sebelum menyampaikan Al-Quran, sebelum merintahkan orang lain untuk beriman dengan Al-Quran, Rasulullah sudah beriman lebih dahulu. Wal mu'minun, begitu juga orang-orang mukmin. Arti mereka juga beriman dengan apa yang diturunkan oleh Allah kepada nabinya. Kullun amana billah, semuanya beriman kepada Allah. Ditegaskan di sini bukan saja iman dengan Al-Quran, tapi kullun amana billah, semuanya itu mereka beriman kepada Allah, wa malaikatihi, dan kepada malaikatnya, wa kutubihi, dan kitab-kitabnya, wa rusulihi, dan rasul-rasulnya. Nah di sini dan rasul-rasulnya Allah Subhanahu wa taala tegaskan lagi, la nufarriqu baina ahadin mir rusulih, kami tidak beda-bedakan ya dalam keimanan kepada rasul itu, yaitu dengan salah satu di antara para rasulnya. Artinya beriman tidak seperti Bani Israel, mereka beriman dengan para rasul tapi mereka enggak beriman dengan Nabi Musa, enggak beriman dengan Nabi Muhammad. Orang-orang Nasrani beriman dengan seluruh Nabi yang 25 tapi enggak beriman dengan Nabi Muhammad SAW. Tidak seperti itu, tapi kita la nufarriqu baina ahadin min rusulih. Nah ini juga ada kaitannya bagaimana kaum Ad, Allah sebutkan mereka itu asaw rusulahum, memaksiati, arti tidak taat kepada para rasul Allah. Maksudnya karena Rasulullah ini para utusan Allah, misinya sama. Bermaksiat, tidak mentaati satu rasul dalam hal ketauhidan berarti sama bermaksiat atau tidak mentaati rasul-rasul yang lain. Wattaba'u amra kulli jabbarin anid, dan mereka mengikuti segala perintah orang-orang yang jabbar, orang-orang yang sombong, al-anid, lagi menentang Allah Subhanahu wa taala. Wa utbi'u fi hadhihi ad-dunya la'natan wa yawmal qiyamah, dan mereka dilaknat di dunia ini dan juga di hari kiamat. Ala inna 'adan kafaru rabbahum, ketahuilah sungguhnya kaum Ad telah kafir kepada Tuhan mereka. Ala bu'dan li'adin qaumi Hud, ketahuilah ya, sungguh jauh dari rahmat Allah bagi kaum Ad, bagi Ad kaumnya Nabi Allah Hud alaihissalam. Itu kira-kira terjemah dari ayat 58 dan sampai 60. Kita baca tafsirnya. Al-la'nul abadi 'alal qaumidh dhalimin, laknat yang abadi kepada kaum yang zalim. Fi akhir al-ayat allati tatahaddatsu an qissati qaumi 'ad wa nabiyihim Hud, isyaratun ila al-iqab al-'alim lil mu'anidin. Di akhir ayat yang berbicara tentang kisah kaum 'Ad
dan juga nabi mereka yaitu Nabi Hud alaihissalam, terdapat isyarat akan adanya siksaan yang pedih bagi para penentang. Fataqulul ayah walamma jaa amruna najjayna huda walladzina amanu ma'ah. Lalu ayat ini mengatakan tatkala datang azab kami selamatkan Nabi Allah Hud dan juga orang-orang yang beriman bersamanya. Wa tu'akkidu aidan najatal mu'minin wa najjaynahum min adzabin ghaliz, dan juga diketekankan di sini kembali keselamatan kaum mukminin, wa najjaynahum min adzabin ghaliz, dari azab yang keras. At-tarifu huna annal ayati qabla an tadhkura iqab adh-dhalamati wal kafirin wa mujazatihim bayyanat najatal mu'minina wa khalasahum. Yang unik di sini bahwasanya ayat-ayat tersebut sebelum menyebutkan siksaan kepada orang-orang yang zalim dan juga orang-orang yang kafir, wa mujazatihim, dan juga sebelum menyebutkan ganjaran kepada mereka, balasan kepada mereka, bayyanat najatal mu'minina wa khalasahum. Ayat ini menjelaskan tentang keselamatan kaum mukminin dan kebebasan mereka dari azab. Li'alla yatasawwara anna al-'adzab al-ilahiyya idza nazala yahriq al-akhdar wal yabisa ma'an. Agar supaya tidak dibayangkan bahwasanya azab ilahi itu kalau sudah turun itu akan membakar semuanya, al-akhdar wal yabis, baik yang hijau maupun yang kering. Kayak kalau api itu kalau membakar di hutan, ya, baik yang kayu kering maupun kayu yang masih basah, masih hijau juga terbakar. Tidak demikian. Ya, bagaimana Allah selamatkan terlebih dahulu orang-orang yang beriman. Azab turun hanya menimpa kepada mereka. Ya. Li'anna Allah adilun wa hakimun. Karena Allah adil dan maha bijaksana. Wa hasyahu ay yu'adziba walau rajulan mu'minan baina jama'atin kafaratin yastahiquna al-'adzab wal iqab. Dan mustahil Allah mengadab walaupun satu orang mukmin di antara orang-orang yang kafir yang memang mereka berhak untuk mendapatkan adab dan siksaan. Lakinna rahmatullahi tanqulu haula'il ashkhas qabla nuzulil 'adzabi ila mahallin aminin kama ra'ayna min qablu fi qissati Nuh annahu qabla syuru'i at-tufani kanat safinatun najid qad u'iddat lil mu'minin. Akan tetapi rahmat Allah memindahkan mereka-mereka sebelum turunnya azab ke tempat yang aman, sebagaimana juga kita saksikan sebelumnya dalam kisah Nabi Allah Nuh, bahwasanya sebelum datangnya tufan, safinatun Nuh, safinatun najah, perahu keselamatan, qad u'iddat lil mu'minin, telah disiapkan bagi kaum mukminin. Wa qabla an yanzila al-'adzabu 'ala qaumi Lut wa yadammiru mudunahum qabla an yadammiru mudunahum kharaja Lut wa 'adadun ma'dud min ashabihi min al-madinati lailan bi amrillah. Sebelum turunnya azab kepada kaum Lut, ya, dan menghancurkan kota mereka, Nabi Allah Lut telah keluar dan juga sejumlah pengikutnya itu sudah keluar dari kota tersebut di waktu malam dengan perintah Allah. Jadi ketika turun azab, Nabi Allah Lut dan pengikutnya selamat. Wa fi qawlihi ta'ala najjayna wa tikraru hadhil kalimati fil ayati marrataini aqwalun mukhtalifatun lil muslimin. Dalam firman Allah najjayna, ya, dan berulangnya kalimat ini dua kali, ya, dalam ayat ini, ayat 58 ini, terdapat pendapat yang berbeda-beda di antara kaum dari para mufassir. Fanajjaynal ula ta'ni khalasahum min adzabid dunya. Sebagian mufassir mengatakan najjayna yang pertama itu berarti keselamatan mereka dari azab dunia, wa najjayna tsaniya, dan najjayna yang kedua ta'ni najatahum
fil marhalatil muqbilah min adabil akhirah. Artinya keselamatan mereka di tahapan yang berikutnya itu dari adab akhirat. Wa yansajimu hadha at-ta'biru ma'a wasfil adabi bil ghilzati aidan, dan ini sesuai juga ungkapan ini dengan sifat adabnya yang disebutkan di yang kali kedua itu dengan ghilzah, dengan adab yang keras. Wa yushiru ba'dul mufassirin ila mas'alatin latifatin huna wa hiya anna al-kalama lamma kana ala rahmatillah fa min ghairil munasabi an tatakarrar kalimatul adabi mubasharatan fa aina ar-rahmatu min adabillah. Sebagian mufassir juga mengisyaratkan kepada sesuatu yang lembut di sini, artinya yang halus di sini. Wa hiya anna al-kalama lamma kana ala rahmatillah, yaitu ketika pembicaraan ini berbicara tentang rahmat Allah, famin ghairil munasibi an tatakarrar kalimatul adab mubasyarah, maka sungguhnya tidak selaras kalau itu berulang kalimat adab secara langsung. Fa aina rahmatu min adabillah, oleh karena itu di mana rahmat dari adab di sini? Lidzalika takarrarat kalimatun najjana, oleh karena itu jawabannya Allah ulangi kalimat najjana, litafsila bainar rahmati wal adab, untuk memisahkan antara rahmat dengan adab, duna ayyang qusa syai'un min at-ta'kidi al adab, tanpa mengurangi sedikit pun penekanan terhadap adab tadi. Kama yanbaghi al-iltifatu ila hadhihi al-mas'alati ad-daqiqati aydan, wa hiya anna al-ayati al-Qur'an wasafat al-adab bil ghalidh fi arba'ati mawarid. Sebagaimana yang perlu kita perhatikan juga kepada masalah yang halus ini, bahwasanya ayat-ayat Quran telah mensifati al-adab itu dengan kata al-ghalidh di 4 tempat. Wa bi mulahadati tilkal ayati bi diqqatin nastantiju anna al-adab al-ghalidh murtabitun bid daril akhirah. Dengan memperhatikan ayat-ayat tersebut dengan teliti, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan al-adab al-ghalidh itu berkaitan dengan hari akhirat, dengan yaumil qiyamah. Wa khususan al-ayat allati ja'at fi surati Ibrahim wa dzukira fiha al-adab al-ghalidh, terutama sekali yaitu di dalam ayat-ayat yang datang dalam surah Ibrahim dan disebutkan di sana juga al-adab al-ghalidh. Fa inha tasifu bi sarahatin hala ahli jahannam wa ahwalaha. Di sana disifati dengan jelas kondisi penghuni neraka jahanam, dan juga disifati bagaimana kedahsyatan azab neraka jahanam tersebut. Wa hakadha yakun wa dzalika li'anna 'adzab ad-dunya mahma kana syadidan fa innahu akhaffu min 'adzabil akhirah. Demikian itulah. Memang demikianlah, karena azab dunia itu walaupun keras, walaupun dahsyat, akan tetapi itu tetap masih lebih ringan dari azab akhirat. Wa hunaka tanasubun yanbaghi mulahadatuhu aidan. Di sana ada keserasian juga yang perlu diperhatikan. Wa huwa anna qauma 'ad kama sayati bayanu halihim insyaallah warada dzikrum fi suratul qamar wal haqqah. Kaum 'Ad ini sebagaimana akan datang penjelasan insyaallah itu disebutkan di dalam surah Al-Qamar, di dalam surah Al-Haqqah. Wa kanu qauman zawi abnanin tiwal khashinin. Konon mereka itu adalah kaum-kaum yang memiliki postur tubuh yang tinggi-tinggi dan kasar. Fasyabbahat ajsamahum bin nakhli. Lalu dalam ayat tersebut menyerupakan tubuh mereka itu dengan pohon korma. Walihada sabab kanat ladaihim imaratun 'aliyah 'azimah. Oleh karena itu juga mereka memiliki bangunan-bangunan yang tinggi yang besar. Bihaitsu naqra'u fi tarikhi ma qabla al-Islam anna al-Araba kanu yansibuna al-bina'at ad-dakhmah wal 'aliyah ila 'adin wa yaquluna mathalan hadzal bina'u 'adiyun.
Di mana kita baca dalam sejarah Islam sebelum sejarah sebelum Islam, bahwasanya orang-orang Arab itu sering menisbatkan bangunan-bangunan yang besar dan tinggi kepada kaum Ad. Mereka sering mengatakan, oh, hadzal bina'u adiyun. Ini bangunannya kaum Ad ini. Kalau lihat bangunan yang besar seperti itu. Lidzalika kana 'adzabuhum munasiban lahum la fil 'alamil akhir bal fi hadhihi ad-dunya kana 'adzabuhum khashinan wa iqabuhum sariman kama marra fi tafsir as-suwaril anifah dzikri. Oleh karena itu azab yang ditimpakan kepada mereka sesuai itu bagi mereka di alam akhirat, bahkan di dunia juga, ya, azab untuk mereka itu begitu keras dan siksaannya itu begitu tajam buat mereka, arti siksaannya begitu dahsyat buat mereka, sebagaimana yang disebutkan di surat-surat yang tadi disebutkan. Tsumma tulakhisul ayatu dzunuba qaumi 'adin fi thalathati mawadhi'a. Kemudian surah ayat tadi meringkas dosa kaum Ad di 3 tempat. Al-awwal bi inkarihim li ayatillah wa inadihim aidha. Lam yatruku dalilan wadihan wa sanadan bayyinan ala sidqi nubuwati nabihim illa jahaduh. Wa tilka 'adun jahadu bi ayati rabbihim. Yang pertama, dosa mereka adalah mengingkari ayat-ayat Allah dan pembangkangan mereka. Mereka sama sekali tidak memberikan dalil yang jelas dan sandaran yang nyata, ya. Ala sidqi nubuwatin nabihim, atas kebenaran nabi mereka. Ya, lam yatruku dalilan wadihan wasada dan bayyana al sidqi nubuwwati nabiyyin illa jahadu. Tidak ada satu maksudnya dalil yang jelas pun atau sandaran yang kuat, yang terang atas kebenaran nabinya, ya, melainkan mereka ingkari. Wa tilka 'adun jahadu bi ayati rabbihim. Yang kedua, innahum minan nahiyatil amaliyati lam yattabi'u anbiya Allah. Sungguhnya mereka dari sisi pengamalan tidak mengikuti para nabi Allah. Wa asaw rusulahu. Wa innama ja'atir rusulu bi sighatil jam'i. Nah, kalimat rusul di sini Allah sebutkan dalam bentuk jamak. Imma li anna jami'a da'awatil anbiya'i hiya nahwu haqiqatin wahidah wa hiya at-tauhid wa furu'uhu. Imma ini dikarenakan semua dakwah para nabi itu adalah merupakan memiliki satu hakikat, yaitu masalah tauhid dan cabang-cabangnya. Fa inkaru da'wati nabiyyin wahid yu'addu inkaran li jamil anbiya. Mengingkari satu nabi itu dianggap sebagai mengingkari semua nabi. Ya, seperti itu yang saya kaitkan dengan bagaimana Allah sebutkan amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minuna kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi. Itu ya, sejalan dengan itu. Atau maksudnya kenapa disebut dalam bentuk jamak di sini? Au annahu da'ahum lil imani bi nubuwatil anbiya'is sabiqin aidha. Atau ya, bahwasanya Nabi Hud itu memang mengajak mereka untuk beriman dengan nabi-nabi yang telah lalu juga. Wa kanu yunkiruna dzalika, dan mereka kemudian mengingkari itu semua. Wa tsalitsu minadh dzunub innahum taraku ta'atallahi wa malu likulli jabbarin anid. Yang ketiga dosa mereka adalah mereka meninggalkan ketaatan kepada Allah, dan bahkan mereka condong mengikuti segala semua orang-orang yang sombong lagi menentang Allah. Artinya perilakunya mereka itu mengikuti perilaku orang-orang yang sombong. Wattaba'u athara kulli jabbarin anid. Ya. Fa ayyu dzambin a'dhamu min hadhihi dzunub? Dosa mana yang lebih besar dari dosa-dosa ini? Tarkul iman wa mukhalafatul anbiya wal khudu' li ta'ati kulli jabbarin anid. Meninggalkan keimanan, menentang para nabi, dan tunduk, ya, kepada setiap orang-orang yang jabbar, yang sombong dan menentang, ya.
Jabbar di sini ya, arti memiliki. Nanti diartikan di sini. Wal jabbar yutlaqu ala man yadribu wa yaqtulu wa yudammiru min muntaliqil ghadabi wa la yatibu amral aqli. Al jabbar itu orang yang artinya kasar, sombong, ya kan, perkasa gitu ya. Biasa diartikan seperti itu. Ini disematkan kepada setiap orang yang selalu memukul, membunuh, menghancurkan, ya, yang didasarkan kepada kemarahan. Wala yattabi amrul aqli, enggak sama sekali mengikuti akal sehat istilahnya gitu. Wa bi ta'birin akhar huwa man yujbiru siwahu ala tiba'ih. Di dalam ungkapan lain juga kata al-jabbar itu orang yang memaksa orang lain untuk mengikutinya. Wa yuridu ayyatgha ayyughtiya naqsahu bidda'i al-'azamati wat takabbur adh-dhahiri. Dan dia juga ingin menutupi kekurangannya dengan mengklaim kebesaran, ya, keagungan, kebesaran yang zahir. Wal 'anid huwa man yukhaliful haqqa wal haqiqata aktsara mimma yanbaghi. Kalau kata 'anid itu orang yang menentang kebenaran, ya, melebihi, ya, semestinya seperti itu. Wala yardahu lil haqqi abadan. Dia sama sekali tidak tunduk kepada kebenaran. Hatanus sifatani tatajallayani fit tawaghiti wal mustakbirin fi kulli asrin wa zamanin. Dua sifat ini, ya, nampak jelas, ya, pada para taghut dan para mustakbirin di setiap masa dan zaman. Alladzina la yastami'una li kalamil haqqi abada, yang mana mereka sama sekali tidak mendengarkan, ya, ucapan kebenaran selamanya. Wa ya'maduna ila man yukhalifuhum bi inzali ashaddi anwa'il iqabi bihi bila rahmah. Dan mereka itu, ya, menghukum orang-orang yang menentang mereka dengan menurunkan berbagai macam siksaan tanpa rasa kasih sayang sama sekali. Soalun, ya, kita lanjutkan sampai tafsirnya aja. Soalun huna yaridu soalun idza kana al-jabbaru yu'ti hadzal ma'na. Falimada dzukirat hadhihi as-sifatu lillah kama fi surat al-Hasyr al-ayah 23 wasail al-masadir al-islamiyah. Di sini datang pertanyaan, kalau al-jabbar memberikan makna seperti tadi, ya, kenapa kok disebutkan sifat ini untuk Allah sebagaimana yang ada di dalam surat Al-Hasyr? Ya, surat Al-Hasyr ayat 23. Dan juga di sumber-sumber Islam lainnya. Wal jawabannya huwa annal jabbar kama asyarna anifan mushtaqqun imma minal jabri bima'na al-quwwah wal qahri wal ghalabah aw min maddatil jabran wa ma'nahu izalatun naqsi min syai'. Jawabannya adalah kata jabbar ini sebagaimana kita sebutkan tadi itu diambil dari kata al-jabru bimakna al-quwwah wal qahr wal ghalaba, artinya kekuatan, pemaksaan, dan juga artinya yang mengalahkan begitu. Atau dari kata jabran yang artinya menghilangkan atau menutupi kekurangan dari sesuatu atau menambal, ya. Walakin al-jabbar sawa'un kana bil ma'na al-awwal aw ats-tsani fa huwa yusta'mal bishaklaihi. Akan tetapi kata jabbar ini baik itu diartikan arti yang pertama atau yang kedua tadi, itu memang digunakan untuk dua bentuk tersebut. Wa qad yuradu bihi ad-dhammu idza hawala al-insan tajawuzan naqs alladhi fihi bi istila'ihi 'ala al-ghairi wa takabburihi. Dan kata jabbar ini dimaksudkan, ya, adalah sebagai kalimat celaan apabila seorang berusaha untuk melewati kekurangan yang menutupi kekurangannya dengan melakukan kesombongan kepada orang lain, keangkuhan, dan juga klaim-klaim yang salah. Wabil iddi'aatil khatiyah. Aw annahu yuhawil ay yajbura ghairahu ala ay yakuna tahta ta'atihi wa raghbati. Atau dia berusaha
memaksa orang lain untuk berada di bawah ketaatan kepadanya, ya, dan di bawah keinginannya. Fa yakunul akhiru dzalilan li amri. Yang mana orang ini menjadi tunduk, ya, atas perintahnya. Hadzal ma'na warada fi katsirin min ayatil Qur'anil Karim. Makna yang seperti ini, ya, yang mengandung celaan ini dapat dalam beberapa ayat Quran Karim. Wa ahyanan taqtarinu ma'ahu sifatun dhamimatun ukhra. Terkadang juga disandingkan bersertanya dengan sifat-sifat yang tercela lainnya. Kal ayah al-mutaqaddimah allati iqtaranat ma'a kalimati anid, sebagaimana ayat yang lalu yang tadi kita baca, ini disandingkan dengan kalimat anid. Wa fil ayah 33 min surati Maryam naqra'u 'ala lisani Isa bin Maryam Rasulullah. Sebagaimana dalam ayat 23 dalam surah Maryam kita baca juga melalui lisan Nabi Allah Isa alaihissalam ibn Maryam, itu kalimatnya adalah walam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Jadi kata jabbar disandingkan dengan kalimat kecaman yang lainnya, kalimat yang buruk lainnya itu syaqiyya. Karena kama naqra'u ala lisani Bani Israil fi khitabihim di Musa. Sebagaimana juga kita baca melalui ucapan Bani Israel di dalam perkataan mereka kepada Nabi Musa. Fi man sakana Baitul Maqdis minadh dhalimin, tentang orang-orang yang mendiami Baitul Maqdis dari orang-orang yang zalim. Haitsu warada fil ayah 22 min suratil Maidah. Qalu ya Musa inna fiha qauman jabbarin. Ya, itu seperti itu. Walakin ta'ti kalimatul jabbar min hadainil judraini al-jabr wal jabran wa hiya bi ma'nal madah. Akan tetapi terkadang kalimat jabbar juga datang, ya, dari artinya yang dari akar kata al-jabr wal jabran di sini itu diartikan sebagai pujian. Wa tutlaqu ala man yasuddu hajatin nas wa yarfa'u nuqsanahum wa yarbitul 'idham al-mutakassirah. Dan ini disematkan kepada orang yang menutupi kebutuhan orang lain dan menghilangkan kekurangan mereka, atau wa yarbitul 'idham al-mutakassirah. Itu juga disematkan kepada orang yang mengikat tulang-tulang yang patah, artinya perban. Jebran juga kan sebagai arti orang perban, ya. Di perban, ya, kalau patah tulang kan gitu. Di gips, ya. Au ayya an takuna lahu qudratun wafirah bihaitsu yakunul ghairu khadi'an liqudratihim. Atau disematkan kepada orang yang memiliki kemampuan yang lebih, ya, yang cukup, di mana orang lain tunduk kepada kemampuannya. Duna ayyadhlima ahadan aw yastaghilla qudratahu li yusi al-istifada minha. Tanpa sekali-kali dia menzalimi orang lain atau menggunakan kemampuannya untuk disalahgunakan. Walidzalika hina takunu kalimatul jabbar bihadzal ma'na. Oleh karena itu ketika kalimat jabbar diartikan seperti ini, faqad taqtarinu bi sifati madhin ukhra, maka kalimat ini disandingkan dengan kalimat pujian yang lain. Kama naqra'u fi surat al-hasyr, sebagaimana yang kita baca dalam surah al-hasyr. Itu yang menceritakan tentang sifat-sifat Allah. Al-Malikul Quddus, As-Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Ini penjelasan mu'allif, ya. Kita terus ngasih penjelasan lagi. Wa wadhihan an-nasifatin Al-Quddus was-Salam wal-Mu'min la tansajimu ma'al jabbar bima'na adh-dhalim awil mutakabbir bima'na man yara nafsahu akbar min ghairi. Jelas sekali bahwa sifat-sifat Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min itu tidak selaras dengan kata Al-Jabbar yang diartikan sebagai Al-Zalim, atau Al-Mutakabbir yang diartikan, ya, orang yang melihat dirinya lebih besar dari orang lain. Maksudnya sombong, ya, seperti itu. Tapi ini memang ini adalah sifat yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, al-kibriya dalam satu hadits qudsi, al-kibriya uridai. Faman naza'ahu minni. Ya, ada hadisnya. Apa qasamtu dhahrahu atau apa gitu, ya.
Ada dalam hadis qudsi seperti itu. Jadi kesombongan memang hanya sifat yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa hadha at-ta'biru yadullu ala anna al-murada huna bil jabbar huwa al-ma'na tsani. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya maksud dari al-jabbar di sini yaitu makna yang kedua. Jadi makna bukan kebesarannya, keangkuhannya, kegagahannya itu untuk berbuat zalim, tapi itu adalah bermakna bagaimana Allah Maha Kuasa ya untuk mengadab orang-orang yang berlaku zalim seperti itu. Walakin haitsu innal ba'dha fassaru al-jabbar bi ba'd ma'anihi duna al-iltifat ila ma'anihi al-muta'addidah fil lughah. Akan tetapi di mana sebagian orang menafsirkan kata jabbar ini dengan sebagian makna-maknanya tanpa melihat atau menoleh kepada makna-makna yang bermacam-macam dalam bahasa, tasawwaru anna istimala hadzal lafzi ghairu sahih fi sya'nillah. Mereka membayangkan bahwasanya penggunaan kalimat ini tidak benar kalau disematkan kepada Allah. Wa kadzalika fi ma yakhussul lafzal mutakabbir walakin birruju' ila juzurihi min lughawiyyah al-asila yartafi' al-ishkal. Demikian pula sebagian mufassir mengatakan kalimat mutakabbir juga begitu. Katanya enggak benar kalau disematkan kepada Allah. Akan tetapi kalau kita merujuk ke akar kata dari dua kalimat tadi secara bahasa yang asli, maka keiskalan ini menjadi hilang. Wa fil ayatil akhirati allati tantahi biha qissatu Hud wa qaumuh 'ad bayanun linatijati a'malihim as-sayyi'ah wal batilah haitsu taqulu al-ayah. Di ayat terakhir yang mengakhiri kisah Nabi Allah Hud dan juga kaumnya kaum 'Ad, terdapat penjelasan akan hasil dari perbuatan buruk mereka dan perbuatan batil mereka, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wattaba'u fi hadhihi ad-dunya la'nah wa ba'da al-maut la yabqa illa khizyuhum was-saytu sayyi'u wa yawmal qiyamati yuqalu lahum ala inna 'adan kafaru rabbahum ala bu'dan li'adin qaumi Hud. Jadi ayat ini mengatakan mereka wa itbi'u fi hadhihi dunya la'nah, arti mereka diikuti dengan laknat di dunia ini dan di hari kiamat. Wa ba'dal maut la yabqa illa khizyum. Setelah kematian tidak tersisa melainkan kehinaan mereka. Wasaitu sayyi, dan said itu artinya nama baik atau reputasi yang buruk. Dan hari kiamat dikatakan kepada mereka ala inna 'adan kafaru rabbahum ala bu'dan li'adin qaumi Hud. Wa kana yakfi ta'rifu hadhil jama'ati bi lafdhi 'ad. Cukup memberikan ta'rif definisian terhadap kelompok ini dengan kata 'ad. Walakin ba'da dzikri 'ad ja'a lafdhu qaumi Hud. Akan tetapi setelah penyebutan 'ad di sini datang kalimat qaumi Hud, kaumnya Nabi Hud. Aidan litu'akkid 'alaihim awalan, untuk memberikan penegasan kepada mereka. Walitusyira ila annahumul qaumul ladzi adzau nabiyahum an-nasih lahum thaniyan, dan juga untuk memberikan isyarat bahwasannya mereka adalah kaum yang telah mengganggu nabi mereka, yang memberikan nasihat kepada mereka. Walidzalika faqad ab'adahumullahu ar-rahmatihi. Ya, oleh karena itu Allah jauhkan mereka dari rahmatnya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma atina min indika rahmah wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a wanfa'na bima 'allamtana. Wa ba'du. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah. Kalau kita membaca dan mendengarkan kisah Nabi Allah Hud yang diceritakan berulang kali dalam surah yang bermacam-macam, kita akan temukan setiap cerita yang Allah ceritakan dalam satu surah
mengandung pelajaran yang amat berguna dan penting bagi kita semua. Oleh karena itu perlu untuk kita renungkan. Sebagai contoh, kalau kita membaca kisah ini dalam suratul A'raf, dimulai dari ayat 65 surah Al-A'raf. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ila 'adin akhahum huda. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu. Afala tattaqun. Dan kepada kaum Ad kami utus salah satu saudara mereka yang bernama Hud. Dia berkata kepada mereka, wahai kaumku, sembahlah Allah. Sesungguhnya kalian tidak memiliki Tuhan selain daripadanya. Afala tattaqun. Apakah kalian siap untuk bertakwa? Dan waspada, berhati-hati dari sikap kalian yang menyimpang yang akan mengundang azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini di samping mengajak mereka bertakwa juga berisikan peringatan bahwa penyimpangan mereka, penyembahan mereka terhadap selain Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengundang azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita lihat bagaimana jawaban mereka. Di sini perlu selalu diingat oleh para dai bagaimana Allah mengajarkan para nabinya untuk menjawab sikap arogan dari umat mereka. Qala al-mala'u alladhina kafaru min qaumihi inna lanaraka fi safahatin wa inna lanadhunnuka minal kadhibin. Berkata para elit dari kaumnya yang kafir. Mereka berkata, sesungguhnya kami melihat engkau, wahai Hud, berada dalam keadaan orang yang kehilangan akal. Orang yang picik, yang amat-amat pandir. Kata safaha, ya, berbeda dengan kata jahila yajhalu. Safiha yasfahu, menggambarkan orang ya, yang ada masalah pada akalnya. Bukan hanya bodoh, tapi amat-amat pandir melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan dirinya. Jadi menurut mereka bahwa Nabiullah Hud ini betul-betul seorang safih, seorang yang ada gangguan pada akalnya, yang melakukan perbuatan-perbuatan ya, yang merugikan dirinya, bertentangan dengan kebenaran. Wa inna lanadhunnuka minal kadhibin, dan kami menduga engkau merupakan seorang yang berdusta. Ini tuduhan yang benar-benar kejam. Tapi apa jawaban beliau? Beliau bukan diperintahkan untuk meladeni kebodohan mereka, tapi tetap menyampaikan pesan Allah. Qala ya qaumi laisa bi safahatun walakinni rasulun mir rabbil alamin. Dia berkata, wahai kaumku, sedikit pun tidak ada safahah, tidak ada gangguan pada akalku. Walakinni rasulun mir rabbil alamin, tapi sesungguhnya aku adalah seorang utusan dari Rabbil Alamin, Tuhan semesta alam. Uballighukum risalati Rabbi wa ana lakum nasihun amin. Tugasku untuk menyampaikan risalah dari Tuhanku. Dan sesungguhnya aku adalah seorang pemberi nasihat yang benar-benar tulus dan jujur. Aku tidak menambahkan sesuatu, tapi aku sampaikan pesan ke Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kalian apa adanya, dengan niat yang baik dan tulus. Aw ajibtum an ja'akum dzikrum mir rabbikum ala rajulin minkum liyundhirakum. Apa kalian merasa heran, merasa aneh akan kedatangan
seorang yang membawa peringatan dari Tuhan kalian. Apa kalian merasa heran, merasa aneh akan kedatangan peringatan dari Tuhan kalian melalui salah seorang dari kalian untuk memberikan peringatan kepada kalian. Wadhkuru idh ja'alakum khulafa'a min ba'di qaumi Nuhin wa zadakum fil khalqi bastah. Dan ingatlah ketika Allah menjadikan kalian sebagai penerus dari kaum Nuh dan menambahkan bagi kalian fil khalqi bastah, kekuatan, ketangguhan dalam fisik dan tubuh kalian. Fadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Hendaklah kalian selalu mengingat nikmat karunia Allah atas kalian agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Mereka kembali menjawab, qalu aji'tana lina'budallaha wahdahu wa nadhara ma kana ya'budu aba'una. Apa kau datang, wahai Hud, mengajak kami untuk menyembah Allah semata dan kami mengabaikan meninggalkan apa yang telah disembah oleh orang-orang tua dan leluhur kami. Fa'tina bima ta'iduna in kunta minas sadiqin. Maka silakan datangkan kepada kami ancaman yang kau ancamkan kepada kami bila engkau seorang yang benar. Hud yang telah menyampaikan pesan Allah, ternyata mereka bersikap keras untuk menentang, membangkang. Dia mengatakan, qala qad waqa'a 'alaikum min rabbikum rijsun wa ghadab. Sesungguhnya telah jatuh atas kalian dari Tuhan kalian rijsun, azab dan kehinaan serta kemurkaan. Ar-rijsu merupakan amal perbuatan termasuk ucapan yang kotor. Tapi di sini merupakan akibat dari perbuatan mereka yang kotor, hina, yang rendah dengan mempersekutukan Allah, hidup tanpa menghiraukan bimbingan petunjuk Allah, yaitu azab dan murkanya. Atujadilunani fi asma'in sammaitumuha antum wa aba'ukum ma nazzalallahu biha min sultan. Apa kalian mendebat aku dengan nama-nama yang kalian berikan dan diberikan oleh orang-orang tua kalian tanpa memiliki dasar kebenaran yang datang dari Allah? Fantadhiru inni ma'akum minal muntadhirin. Maka tunggulah, sesungguhnya aku bersama kalian dalam keadaan menunggu. Jadi sembahan-sembahan yang mereka sembah, yang mereka berikan nama sebagai Tuhan-Tuhan yang merupakan Tuhan yang palsu, juga yang diberikan oleh leluhur mereka tanpa memiliki dasar kebenaran, ternyata ini masih tetap diikuti ya, dan dijalankan oleh orang-orang yang menjadikan leluhur salaf sebagai dalil, sebagai rujukan dan pegangan. Padahal Allah tidak pernah menjadikan salaf dalam Al-Quran. Ya. Demikian pula Nabi kita Muhammad SAW sebagai dalil yang sepadan dengan Al-Quran, apalagi menandinginya. Yang ada justru setiap kali mereka diajak untuk kembali kepada Allah dan kitabnya, mereka mengatakan kami hanya akan mengikuti apa-apa yang kami jumpai dapatkan dari leluhur kami. Lalu Allah mengatakan apakah mereka akan tetap di belakang leluhur mereka walaupun mereka tidak berakal dan tidak berjalan di atas petunjuk. Dalam ayat yang lain, awalau kana syaitanu yad'uhum ila adzabis sa'ir. Apakah mereka tetap di belakang leluhur mereka walaupun syaitan mengajak mereka untuk masuk ke dalam api neraka sa'ir. Jadi menjadikan salaf sebagai rujukan, sebagai pegangan merupakan kesalahan yang fatal. Karena ini merupakan argumen dari kaum musyrikin.
Tapi ternyata masih banyak kaum muslimin bukan kembali kepada rujukan dan rukun iman mereka serta pegangan yang Allah jadikan sebagai pedoman hidup, tapi justru mereka berdalih dengan alasan bahwa kami mengikuti salaf dan leluhur kami. Sampai kitab Allah dan sunnahnya pun harus dikembalikan kepada as-salaf. Maka Hud mengatakan qad waqa'a 'alaikum mir rabbikum rijsun wa ghadab. Ai jazaa'u rijsikum. Allah Subhanahu wa taala ya telah menetapkan untuk menjatuhkan azab atas kejahatan dan perbuatan kalian yang menjijikkan, begitu pula murkanya. Apa kalian akan mendebat aku pada nama-nama atau menggunakan nama-nama yang kalian berikan dan diberikan oleh orang-orang tua kalian yang tidak pernah Allah turunkan sama sekali dasar dan alasan serta kebenaran bagi nama-nama tersebut. Fantaziru inni ma'akum minal muntazirin, maka tunggulah, aku akan ikut serta bersama kalian menanti dan menunggu. Fa'anjainahu walladzina ma'ahu birahmatin minna, maka kami selamatkan ia bersama orang yang bersamanya, maksudnya orang yang beriman mengikutinya dengan rahmat dari kami. Wa qata'na dabiral ladzina kadzdzabu bi ayatina wa ma kanu mu'minin, dan kami putuskan buntut dan ekor orang-orang yang mendustakan ayat kami. Maksudnya kami binasakan mereka hingga ke akar-akarnya. Dan kami putuskan ekor orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami wa ma kanu mu'minin, dan alasan mereka dibinasakan karena sekali-kali mereka enggan untuk beriman. Artinya bukan tanpa alasan Allah membinasakan mereka. Nah, kata dabiral ladzina kadzdzabu bi ayatina, bukan hanya mereka tapi sampai ya ke akar-akarnya mereka dibinasakan oleh Allah, dan mereka lah yang dikenakan dengan al-baidah atau al-ummatul baidah, umat yang dibinasakan Allah. Sedangkan al-baqiyah yang tetap itu mereka-mereka yang beriman bersama Hud alaihi salatu wassalam. Kalau kita renungkan pada ayat-ayat tadi, kita akan temukan bagaimana Allah mengajarkan kepada nabinya Hud uslub ad-da'wah. Ini juga untuk pelajaran bagi umat Nabi kita Muhammad SAW, agar kita tidak terpancing meladeni kebodohan orang yang bodoh, terbawa oleh emosi, akhirnya keluar dari fokus dakwah kita dan pesan Allah. Akhirnya dakwah kita bercampur dengan hawa nafsu. Tapi sampaikanlah pesan Allah dengan jelas, tulus, dan amin, apa adanya. Nah, kalau kita renungkan pada surat Hud, ya, Allah Subhanahu wa taala juga mengulangi peringatannya, mengajak mereka untuk menyembah Allah dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu. Lalu Hud mengingatkan bahwa apa yang mereka lakukan merupakan kebohongan atas nama Allah. Itu pada ayat 50, wa ila adin akhahum huda qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh in antum illa muftarun. Sesungguhnya dengan kalian menyembah selain Allah, kalian telah mengada-adakan kebohongan atas nama Allah. Nah, menarik pada ayat berikutnya, Allah Subhanahu wa taala menutup alasan bagi mereka. Menutup alasan bagi mereka bahwa mereka dengan kedatangan Hud dibebani dengan beban, harus mengeluarkan biaya, dana, imbalan dan lain sebagainya. Ya qaumi la as'alukum alaihi ajran in ajriya illa 'alal ladzi fatarani afala taqilun. Wahai kaumku, aku tak memohon sedikit pun imbalan dari kalian. Sesungguhnya imbalanku kembali kepada yang telah menciptakan aku. Afala taqilun, apakah kalian tidak berakal? Artinya bukan datang untuk meminta sesuatu dari mereka, tapi datang untuk membawa anugerah dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan imbalannya sebagai seorang da'i yang bekerja untuk Allah,
Allah yang akan memberikan imbalan kepadanya. Ungkapan semacam ini kita bisa jumpai sebagai contoh dalam surat Syu'ara. Dalam surat Syu'ara berkali-kali para nabi berkata kepada para pengikut mereka. Sebagaimana contoh pada ayat 109, 137, 145, 164, 180 dari surat Syu'ara. Berulang kali Nabi berkata kepada para pengikut mereka, "Wa ma as'alukum alaihi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin." Berulang kali ya, ayat-ayat ini diulang untuk menegaskan bahwa Nabi bukan datang untuk menambahkan beban bagi umat mereka, tapi justru datang membawa karunia, solusi bagi apa? Bagi penyakit dan penyimpangan mereka. Dengan bimbingan para nabi, para rasul, Allah akan menambahkan kekuatan mereka, melimpahkan nikmat karunia-Nya atas mereka. Seperti yang telah kita kaji bersama-sama pada kajian sebelumnya. Wa ya qaumi astaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih yursilis sama alaikum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin. Wahai kaumku, mohon ampunlah kalian kepada Rabb kalian, kemudian bertaubatlah kepadanya, niscaya Allah akan menurunkan hujan dengan lebat dari langit dan menambahkan kekuatan kalian di samping kekuatan yang telah ada. Wala tatawallaw mujrimin. Penutup ayat ini bisa berarti jangan kalian berpaling, ya, melakukan kejahatan dan kerusakan, tapi bisa juga wala tatawallaw mujrimin, jangan kalian mengangkat dan mendukung mujrimin, orang-orang yang durjana, yang melakukan kejahatan. Karena begitu mereka mendukung para penjahat, berarti akan apa? Membuka jalan bagi mereka untuk melakukan kejahatan bersama para pemimpin mereka. Nah, kata tawalla ya tawalla di sini sama dengan firman Allah dalam suratul Mujadilah. Alam tara ilal ladzina tawallau qauman ghadiballahu alaihim ma hum minkum wala minhum wa yahlifuna al-kadhibi wa hum ya'lamun. Apa kamu tidak melihat kepada mereka yang mendukung, yang mengangkat kaum yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala sebagai wali mereka? Mahum minkum wala minhum. Padahal mereka ini bukan dari mereka, ya. Dan mereka juga bukan bahagia dari kaum muslimin karena memberikan dukungan kepada musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang mereka kejar adalah maslahat. Dan mereka bersumpah-sumpah atas nama Allah bahwa mereka merupakan orang yang beriman. Padahal mereka tahu sumpah itu hanya sebagai tameng. Jadi wala tatawallaw mujrimin, jangan kalian mendukung kaum mujrimin. Ini juga selaras dengan ayat yang barusan dibahas. Wattaba'u amra kulli jabbarin anid. Betul. Wattaba'u amra kulli jabbarin anid. Jadi karena mereka memang gemar berbuat kejahatan, yang mereka dukung juga setiap yang jabar, yang sombong, yang sewenang-wenang, anit lagi pembangkang. Jadi kalau kita lihat, Nabi juga mengatakan dalam suratul An'am, ya, dengan tegas berkata kepada mereka, "Qul la as'alukum alaihi ajran in huwa illa dzikra lil alamin." Jadi betul-betul mereka berada di bawah naungan Allah. Allah yang akan memberikan imbalan rahmatnya kepada mereka. Saksikan Nabi yang betul-betul ketika di Madinah Allah buka betul-betul kekayaan di hadapannya. Bahkan Allah tawarkan gunung Uhud menjadi emas. Tapi Nabi menolak, lebih suka hidup bersama kaum mustad'afin, merasakan keluh kesah mereka, derita mereka. Juga jiwanya penuh kepekaan di saat menyaksikan mereka yang berada dalam kondisi yang lemah. Begitu pula Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam, bagaimana keadaannya amat sederhana hingga dipanggil Abu Turab karena seringnya tidur di atas tanah. Begitu juga kita perhatikan kondisi keadaan Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, ridwanullahi alaihim, termasuk Utsman yang kaya raya pun kehidupannya jauh dari kemewahan. Jadi kalau kita perhatikan, para nabi, para rasul, mereka lebih suka berkecimpung, berkumpul dengan kalangan mustad'afin daripada kalangan-kalangan oligarki atau penguasa-penguasa yang zalim.
Nah ini penting buat kita, sebagaimana peringatan Allah, wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bilghadati wal asyi yuriduna wajhah wa la ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba hawahu wa kana amruhu furta. Bagaimana Nabi diingatkan oleh Allah untuk bersabar, berkumpul bersama orang yang berdoa pagi dan petang dengan penuh kecintaan kepada Allah, mengharapkan rahmatnya, dan mengingatkan Nabi untuk tidak memalingkan wajahnya, pandangannya dari mereka menuju mereka yang menginginkan hiasan dunia. Dan jangan kau ikuti orang yang kami lalaikan hatinya untuk mengingat Allah, karena jiwanya dikuasai hawa nafsu dan keadaannya amat kritis. Jadi kalau kita renungkan bersama-sama, apa yang Allah ceritakan dari kisah para nabi di suratul A'raf berbeda dengan apa yang Allah ceritakan dalam surat Hud. Masing-masing mempunyai kondisi, keadaan ya, yang betul-betul bermanfaat bagi kita semua untuk kita renungkan. Tapi karena jauhnya umat Islam dari Al-Quran, akhirnya dalam dakwah mereka tidak lagi mengikuti metode atau manhaj dakwah yang diajarkan Al-Quran, bahkan ikut terpancing untuk meladeni orang-orang yang bodoh. Akhirnya di mata manusia, mereka dipandang sebagai orang-orang yang rendah, karena seorang mulia dan rendah tergantung apa yang keluar dari mulut dan perbuatannya. Mulutnya itu cermin dari hatinya. Begitu juga perilakunya menggambarkan betul-betul siapa dirinya dan kepribadian yang sebenarnya. Jadi mudah-mudahan seperti yang pernah disinggung Sayyid Abdullah, seharusnya Quran yang kita baca ini membuat kulit kita bergetar hingga membuat melunak untuk berzikir kepada Allah. Begitu pula kulit dan kalbu kita betul-betul bergetar dan mudah pada saat itu untuk mengingat Allah dan beramal sesuai dengan petunjuknya. Wallahu a'lam. Ada yang mau buka diskusi? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, di kisah tentang Nabi Allah Hud ini banyak sekali terma-terma yang berkaitan dengan tauhid. Di antaranya tadi tentang Jabbarin, ya, Jabbarin Anid dan juga yang lainnya. Ini di ayat sebelumnya juga ada Ustaz. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma min dabbatin illa huwa akhidun binasiyatiha." Dan juga inna rabbi ala siratim mustaqim. Yang menjadi pertanyaan di sini Ustaz, kan kita telah dijelaskan di dalam agama bahwa kita ini musayyiran, artinya diberikan pilihan. Mukhayyaran. Tapi dengan ayat mukhayyaran. Mukhayyaran. Ya. Mukhayyaran. Tapi di dalam ayat ini memberikan penegasan seperti seolah-olah ada terma jabar gitu. Padahal kan kata ma min dabbatin illa huwa akhidun binasiyatiha. Terus juga Ustaz, pertanyaan yang kedua, bagaimana kalau seandainya dikasih pilihan, tapi kenapa nggak diajak aja semuanya di jalan yang lurus? Inna rabbi ala siratim mustaqim. Itu yang pertanyaan pertama. Yang kedua, Ustadz, kalau seandainya seperti itu, di akhirat mestinya kan nggak perlu ada hukuman, karena semuanya merupakan hak dari kekuasaan dan juga kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Itu aja Ustaz, terima kasih. Maksudnya apa, Hadi? Kata ma min dabbatin illa huwa akhidun binasiyatiha. Oh, masalah itu. Jadi seolah kayak mengandung Jabariyah begitu. Baik, Kak. Baik, Kak. Jadi kalau kita perhatikan di sini ya, apa yang diucapkan Nabi Allah Hud ini justru amat menarik dan mendalam sekali. Ketika dia menghadapi ancaman mereka, cemoohan mereka, bahwa kami melihat engkau, wahai Hud, dan tak berkata
melainkan bahwa kamu terkena oleh sebahagian Tuhan-Tuhan kami dengan apa? Dengan keburukan atau dengan gangguan yang menuju ke arah apa? Katakanlah kegilaan. Jadi kami melihat bahwa kamu ini sebetulnya terkena atau kesambet lah istilahnya bahasa Betawinya. Kamu ini kesambet oleh apa? Oleh sebahagian Tuhan-Tuhan kami. Jadi apa yang kamu ucapkan dan seruan ajakan kamu ini sebetulnya pertanda bahwa kamu terkena apa? Terkena gangguan oleh sebahagian Tuhan-Tuhan kami. Ucapan mereka sebetulnya tidak memiliki dasar. Karena apa? Karena masa orang-orang yang kesambet mengajak pada kebaikan, mengajak pada kehidupan yang mulia, terbebas dari perbudakan penyembahan terhadap berhala-berhala yang semua merupakan buah tangan manusia. Seharusnya mereka justru yang melihat diri mereka dalam kebodohan setelah datangnya cahaya kebenaran yang memperlihatkan mereka. Tapi ternyata seperti Allah bilang, yang buta itu bukan mata lahir, tapi mata hati. Fa innaha la ta'mal absar, walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Hud menjawab mereka dengan jawaban yang amat menarik. Qala inni ushhidullah washhadu anni bari'um mimma tusyrikun. Dia berkata, aku persaksikan Allah. Dan saksikanlah bahwa aku berlepas tangan dari segala apa yang kalian persekutukan. Ini merupakan sikap al-bara'ah. Sebetulnya itu merupakan apa? Merupakan uraian dari firman Allah, la ilaha illallah. Dimulai dengan nafi, yaitu al-bara'ah, kemudian baru al-itsbat, illallah. Jadi kita membersihkan jiwa kita dari segala penyembahan terhadap selain Allah, segala ketergantungan kepada selain Allah, dan semuanya kita fokuskan dan peruntukkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian min duni. Jadi aku persaksikan Allah dan saksikanlah bahwa aku bercuci tangan dari apa yang kalian persekutukan min dunihi, ya, bersama selain Allah. Fakiduni jami'an thumma la tundirun. Maka silahkan lakukan tipu daya kalian, makar kalian untuk menghadapi apa? Menghadapi saya, dan jangan kalian tangguhkan. Apa yang membuat Hud kok bersikap tegas dan berani sedemikian rupa? Ini bukan sikap konyol, bukan sikap orang yang tidak waras, tanpa perhitungan. Lalu Hud menjelaskan alasan mengapa dia bersikap tegas dan berani tanpa gentar sedikit pun. Inni tawakkaltu 'ala Allahi Rabbi wa Rabbikum. Sesungguhnya aku bertawakal kepada Allah, Rabbi, Tuhanku, dan Tuhan kalian. Artinya saya dan kalian semua di bawah kekuasaan Allah. Lalu kembali dia menegaskan, ma min dabbatin illa huwa akhidhum binasiyatiha. Tidak ada satupun dabbah, makhluk yang melata, kecuali ubun-ubunnya dalam genggaman kekuasaan Allah. Dia tidak dapat membahayakan seorang, menimbulkan berbagai macam gangguan, melainkan dengan izin Allah. Jadi tidak ada satupun binatang yang melata kecuali ubun-ubunnya dalam genggaman Allah. Inna Rabbi ala siratim mustaqim. Kemudian Hud juga menegaskan, sesungguhnya Tuhan pun berada di atas jalan yang lurus. Maksudnya dukungannya, pembelaannya, bantuannya, ya, itu akan dianugerahkan, begitu pula kemenangannya bagi orang-orang yang berjalan di atas jalan yang lurus. Jadi kata inna rabbi ala siratim mustaqim, ungkapan yang amat indah ini. Karena Allah yang menempatkan jalan tersebut, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan janji yang mulia bagi mereka yang berjalan di atas jalan yang lurus. Jadi Hud di sini bukan melakukan tindakan membabi buta, tapi dijelaskan saya tidak gentar pada kalian. Karena saya bertawakal, berserah diri kepada Tuhanku dan Tuhan kalian. Dan kalian harus tahu, tidak ada satu pun binatang atau makhluk yang melata di muka bumi termasuk kalian.
termasuk kalian semuanya, kecuali ubun-ubunnya dalam genggaman kekuasaan Allah. Inna Rabbi ala siratim mustaqim. Jadi kalau seandainya saya berlindung, berserah diri kepada Allah, apalagi yang saya takuti? Kalian dan seluruh makhluk yang melata di muka bumi ini dalam genggaman Allah. La yadurru wa la yanfa'u illa biidznillah. Ini bukan menggambarkan bahwasannya seluruh makhluk itu ya dicabut kebebasannya, mereka bekerja semua dengan kendali Allah, sama sekali tidak. Tapi maksudnya kalian semua yang diberikan hak pilihan, kalian yang diberikan kehendak, walaupun kalian berkehendak berkumpul bersama-sama untuk menghancurkan saya, kalau Allah tidak kehendaki tidak akan terjadi. Sebagaimana firman Allah yang mengisahkan ucapan Ibrahim, wa kaifa akhafu ma asyraktum wa la takhafuna annakum asyraktum billahi ma lam yunazzil bihi alaikum sultana fa ayyul fariqaini ahaqqu bil amni in kuntum ta'lamun. Bagaimana saya takut terhadap ancaman dari sekutu-sekutu yang kalian persekutukan bersama Allah. Sedangkan kalian tidak merasa khawatir telah mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang tidak pernah ya, Allah subhanahu wa ta'ala turunkan alasan dan dasar kebenarannya. Maka di antara kita, siapa yang patut untuk merasa aman? Saya yang bersama Allah berjalan di atas jalan Allah, apa kalian justru yang mempersekutukan Allah tanpa dasar kebenaran dan tidak mengikuti petunjuknya? Jadi inna rabbi ala siratim mustaqim di sini menjelaskan bahwa Allah selalu bersama hamba-hambanya yang berjalan di atas jalan yang lurus, ya, yang mengikuti petunjuknya, yang menyembahnya dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu. Karena sirat mustaqim berkali-kali ditegaskan Allah dalam Al-Quran, innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh, hadha siratum mustaqim. Dalam surat Yasin juga, wa ani'buduni, hadha siratum mustaqim. Jadi inna rabbi ala siratim mustaqim menjelaskan sikap Allah yang tegas, ya, yang mendukung orang-orang yang berjalan di atas jalan yang lurus, yang sejalan dengan fitrah dari seluruh makhluk di alam raya ini. Karena norma-norma syariat yang Allah tetapkan sama dengan norma-norma kauniyah yang Allah tetapkan di alam semesta ini. Berarti Hud bersama Allah, bersama seluruh makhluk Allah subhanahu wa ta'ala, sedangkan mereka dengan kekuatan mereka, ubun-ubun mereka di dalam genggaman Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sebetulnya orang yang berjuang di jalan Allah, orang yang selalu didampingi oleh Allah. Kalau seandainya mereka binasa, liyattakhidha minkum syuhada, Allah akan jadikan kalian sebagai para syuhada. Jadi tidak ada kerugian apa-apa. Jadi ketika Sayyid Ali Jufri berbicara kepada saudara-saudara mereka di Yaman, begitu pula saudara-saudara mereka di Gaza yang mengatakan bahwa perjuangan mereka sia-sia, terjerumus dalam kebohongan. Dijawab oleh mereka bahwa kami yakin bahwa kematian itu akan datang cepat atau lambat. Lalu kenapa kita harus, apa alasan kita harus takut menghadapi kematian? Kalau demi membela kebenaran dan kehormatan. Tapi mereka yang hidup hanyut bersama hawa nafsu, bersama dunia dengan segala kenikmatannya, mereka lupa. Demikian pula logika mereka pun terbalik, ya, sama dengan logika kaum Hud ini yang menganggap Hud ini mengalami gangguan. Begitu juga mereka yang hidup beriforia, bersenang-senang di tengah-tengah raja-raja yang memberikan keluasan buat mereka. Mereka beranggapan mereka lah orang-orang yang dalam kebenaran. Sedangkan yang berjuang untuk saudara-saudara mereka orang-orang yang mengalami gangguan. Wal'iyadzubillah. Sudah pukul 7 seperempat ya? Insya Allah mudah-mudahan apa yang Ustaz Hamzah disampaikan dari Al-Amthal, begitu pula ayat-ayat yang kita renungkan memberikan betul-betul manfaat dan menumbuhkan iman keyakinan kita. Ma min dabbatin illa huwa akhidhum binasiyatiha inna rabbi ala siratim mustaqim.
Sedikit Ustaz, ini mengenai permasalahan dabbah mentoyar. Kenapa dabbah selalu digegap dalam kekuasaan Allah? At-toyar kenapa ardik doang? Kenapa nggak termasuk dabbah? Terima kasih Ustaz. Sebetulnya Allah jelaskan juga dalam suratul Mulk gimana? Dalam suratul Mulk. Allah berfirman, awalam yarau ila at-tayri fawqahum saffatin wa yaqbidna ma yumsikuhunna illa ar-rahman innahu bikulli syai'in. Ya, perhatikan coba. Apa mereka tidak melihat ke udara, kepada burung-burung yang terbang di angkasa, saffat membentangkan sayapnya, wa yaqbidna kemudian mengatupkan sayapnya. Bagaimana dengan cepat dia mengatupkan sayapnya, menukik terbang, mengembangkan sayapnya. Tidak ada yang menahan semua itu kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di samping ma min dabbatin illa huwa akhidun binasiyatiha inna rabbi ala siratim mustaqim, Allah juga menjelaskan burung-burung yang di udara. Jadi kalau kita perhatikan bersama-sama, semua sebetulnya di alam raya ini dalam genggaman Allah. Teratur dengan aturan dan hukum-hukum yang Allah tetapkan. Dan bagi orang yang beriman, yang mengikuti syariatnya, berarti dia mengikuti juga norma-norma yang mengatur alam semesta. Sedangkan yang harus ketakutan sebetulnya yang berlawanan dengan aturan dan hukum Allah. Setiap saat petaka bisa datang kepadanya. Tapi yang mengherankan, kenapa ahlud dunia yang menentang Allah, kesannya mereka penuh rasa aman, sedangkan yang beriman kok jauh dari aman. Ini semua karena apa? Karena mereka tidak betul-betul meresapi petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kitabnya. Agama kalau tidak diambil dari Al-Quran, niscaya keindahannya akan hilang. Oleh karena itu Quran mendidik kita untuk menjadi cerdas, ya. Cerdas secara intelektual kita cerdas, ya. Mengasah EQ kita juga secara spiritual. Moral juga kita dicerdaskan dengan kisah-kisah para nabi, perumpamaan-perumpamaan, ayat-ayat kauniyah, sampai aturan dan hukumnya pun membimbing kita menuju kehidupan yang lebih indah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. آمين يا رب. ربنا انفعنا بما علمتنا، ربي علمنا الذي ينفعنا، ربي فقهنا وفقه لنا، وقرابات لنا في ديننا مع أهل الكتب الأنثى وذكر. آمين. ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما. آمين. وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء علماء. نهضى بالخير ونكفى كل شر. ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون. آمين. واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون. واغفر استر أنت أكرم من ستر، وصلاة الله تغشى المصطفى. من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء. وعلى الآل الكرام الشرفاء. وعلى الصحب المصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك. ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.